Gimana, Kak? Ada siapa aja yang udah hadir, boleh sapa dulu aja Uh, uh, kali yang udah hadir siapa aja. ini mentor saya ada 3 orang ya, Kak. Kak Lili di sini, Bang Biva tadi ya, Bang. Satu lagi, aku nggak tahu nih. Nah, kalau paling di sini Kak, ini mente-mente kita, mente tetap kita, ada Furkon, ada Yogi, ada Yuda, Marceli, terus yang lainnya, Hai teman-teman. yang lain mente-mente teman-teman mente buka kamera dong, temenin. Tapi lu ini Gimana Kak? Putus-putus? Kayaknya memang ada gangguan ya Kak. halo, Suara Glenn putus-putus nggak Kak? halo, jelas kan? Halo? Halo Kak Ca? Su suaraku putus-putus di aku. Kalau suaraku gimana? Suara kakak agak putus-putus di aku. Baru nyampe nih. Oh, suaramu juga kedengarannya agak putus-putus di aku. Iya nih, dari Kak Amalia juga ngabarin kalau suara kakak juga agak putus-putus. Uh, Marceli mungkin, Kak Alma, Yogi, Yuda, Furkon, buka kameranya boleh kali ya? Udah pada mandi kan? Aduh, baru baru datang lagi. Kayaknya gangguan Kak, barusan kakak ke apa keluar. Hmm? Aku takutnya ternyata aku yang gangguan Kak. Aku kira kalian gangguan, aku yang gangguan sendiri. Cek. Oke. Halo Kak. Halo semuanya, suara saya kedengaran jelas? Jelas. Kak Ica? Jelas. Kak Ica-nya lagi gangguan juga. Kak Ica? Hadir. Oke. Enggak, barusan keluar. Oh, Mungkin teman-teman, selama kita diskusi, boleh di-mute ya. Tapi kalau mau ngidupin kamera nggak apa-apa. Saya seneng gitu lihat wajah bertatapan, saya nggak lihat nama-nama doang. Oke. Kali saya boleh mulai ya, Kak? Lihat. Ya, silakan, Dek. Silakan. Oke. Kita teman-teman boleh dibantu buat mute ya. Oke. Halo semuanya. hai. Baru kusuruh mute udah kusapa hai nih Kak, gimana salah ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga hari ini kita dilimpahi dengan kesehatan dan kebahagiaan ya teman-teman. Oke, senang sekali rasanya pada hari Minggu sore yang cerah ini kita mengisi waktu gitu dengan kegiatan positif, yaitu melalui diskusi yang diadakan oleh legalaccess.id. Oke, oh ya buat teman-teman yang mungkin kelupaan nih buat ngabarin teman-temannya biar nggak ketinggalan sama diskusi kita sore ini, langsung aja disuruh live streaming ya melalui channel YouTube-nya legalaccess.id karena kita juga selain melalui Zoom ini, kita live streaming melalui YouTube. Oh ya, jangan lupa disuruh subscribe karena banyak banget loh video-video bermanfaat yang selalu di-up oleh legalaccess.id. Oke, sebelum kita berbicara lebih jauh, alangkah baiknya kita kenalan dulu. Ini siapa sih dari tadi ngomong gitu kan? Oke, nama saya Gladita Gabriela. Mungkin teman-teman nanti boleh panggil saya Glad. Saya di sini sebagai moderator yang akan membimbing jalannya diskusi ini dari awal hingga selesai. Sedikit cerita tentang diri saya adalah mahasiswi yang masih menempuh pendidikan strata 1 di Universitas Sumatera Utara Medan dengan konsentrasi hukum pidana.
Saya merupakan mentee tetap dari Legal Access.id yang bergabung kurang lebih beberapa bulan yang lalu melalui rekrutmen batch 2. Sedikit saja mengenai saya. Oke, dalam kesempatan hari ini kita mau membahas mengenai aspek hukum jurnalisme dan media sosial. Nah, untuk membahas topik yang keren ini, kita juga kedatangan nih narasumber yang keren nih. Siapa sih yang nggak tahu kakak kita yang manis ini, Kak Friska Clarissa. Halo Kak, mungkin boleh disapa teman-teman. Halo teman-teman yang udah bersedia ikut diskusi hari ini. Selamat sore semua. Hai Glad, hai teman-teman semua. Pada sehat semua kan? Sehat. Amin, amin, amin. Oke, jadi kan memang kita nggak asing nih sama kakak kita ini. Cuman alangkah baiknya kita kenal siapa sih yang bakal menyampaikan materi kita pada sore hari ini. Kakak kita ini teman-teman, dia itu sudah berkompeten dan berpengalaman lah di bidangnya untuk menyampaikan mengenai aspek hukum jurnalisme dan media sosial sore hari ini. Kenapa? Ya, kakak kita ini merupakan presenter atau bahasa kerennya news anchor. Bahasa Inggrisku agak beletan nih, Kak. News anchor dan jurnalis di Kompas TV. Nah, kakak ini sudah menjadi jurnalis dan pembawa berita news anchor di Kompas TV sejak tahun 2012. Dan kakak juga merupakan jurnalis Istana Kepresidenan sejak tahun 2015. Nah, Kak, mungkin boleh sharing sedikit, Kak, kenapa sih Kakak mau terjun di dunia jurnalisme gitu, Kak? Aku tuh Glad, sebenarnya dari dulu tuh punya cita-cita memang jadi jurnalis. Cuma saat aku milih mau ke kampus mana, mau ambil ilmu apa bidang keilmuan apa, aku milihnya hukum karena aku juga suka ilmu hukum. Passionku di sana juga. Dan aku mikir kenapa enggak kalau aku ngambil ilmu hukum tapi nanti punya cita-cita jadi jurnalis. Dan akhirnya sekarang juga kepake banget sih justru ilmunya. Jadi saat kan kita dibagi ke beberapa desk gitu kan, aku dapatnya banyaknya polhukam memang, jadi ya nggak jauh-jauh. Dan keuntungan yang aku rasa adalah nggak belajar dari awal lagi soal hukum, karena kan dasar-dasarnya udah kita dapat saat menempuh pendidikan di bangku kuliah kan. Jadi ya udah aku jalanin profesi ini, cita-citaku dari kecil, tapi aku suka juga passionku juga di bidang hukum, jadi ya udah kenapa nggak jalanin dua-duanya. Halo. Halo Kak, maaf ini kayaknya aku barusan gangguan ya keluar. Iya betul, kamu tadi sempat keluar ya? Iya, aduh, maaf ya Kak. No problem, biasa itu terjadi. Iya. Sinyal naik turun kayak kehidupan. Oke, mungkin teman-teman pasti udah dengar tadi kan kenapa kakak mau berkecimpung di dunia jurnalisme, meskipun saya tidak terlalu dengar gitu. Nanti saya recall lagi setelah intinya ini ya, lihat ya. kalau kamu tadi sempat sign out, intinya dua-duanya sama-sama passionku, dunia jurnalistik sama dunia hukum. Toh juga pendidikan ilmu hukum memang passionku, dan dunia jurnalistik juga passionku, jadi jurnalis, cita-citaku dari kecil. Jadi ya udah, kenapa nggak jalanin dua-duanya? Itu intinya. Oke, teman-teman juga perlu diketahui kakak kita ini lulusan dari Eva Unpad ya. Nah, beliau ini juga waktu itu meraih peringkat cum laude. Nah, jadi memang jangan diragukan lah gitu. Mungkin ilmu yang bisa di-share oleh kakak kita pada sore hari ini. Sebenarnya lebih ke diskusi aja sih, Glad. Kalau ada masukan, kita diskusi dengan senang hati. Jadi teman-teman mungkin jangan disia-siain ya buat kesempatan hari ini. Kurang lebih kita 1 sampai 1,5 jam lah bareng. Kalau ada yang mau disampaikan, ditanya, didiskusikan sama kakak kita ini, jangan disia-siakan gitu. Jarang-jarang nih langsung bertatap muka nih dengan, wah, Kak Friska gitu kan. Oke, terus teman-teman, kita akan masuk ke penyampaian materi ya kan, Kak? Boleh. Mungkin dari Kak Li, boleh di-share, Kak. Slide-nya, Kak.
Friska. Jadinya kan Kak Li. Enggak, maaf. Sambil kita nunggu, sambil aku juga cerita aja buat. Jadi kenapa aku tertarik ambil tema satu ditanya apa, tema dari apa, aku dapat tahu soal kaitannya antara jurnalisme dengan media sosial. Kenapa ini jadi penting saat ini? Karena kita semua adalah netizen, hampir kita semua adalah netizen, punya akun media sosial, tiap hari berselancar di media sosial. Setiap orang bisa jadi jurnalis dengan citizen jurnalisme. Nah, tapi ternyata ada beberapa hal yang harus juga kita tahu. Dan kenapa walaupun ada media sosial, semua orang bahkan punya akun media sosial sekarang, semua orang bisa posting apa aja yang kita ingin. Semua orang bisa jadi sumber berita. Tapi kenapa harus ada, halo, oh suaraku kurang jelas, suaraku, Friska, kurang jelas. Tadi ada, udah oke. Nah, jadi walaupun setiap orang punya akun media sosial, setiap orang bisa jadi netizen, tapi kenapa peran jurnalis itu tetap penting? Kenapa, apa itu kaidah-kaidah dari jurnalis? Seberapa penting sih sebenarnya jurnalis ini tahu dan bisa jadi, kalau aku bilangnya adalah di media sosial ini clearinghouse of information. Nah itu apa? Nanti kita akan bahas lebih lanjut di slide itu. Ya, mungkin lagi proses juga ya Kak. Ini It's okay. buat. It's okay, no problem. Barangkali juga dari teman-teman sambil kita nunggu slide-nya, ada yang mau ditanya duluan nggak ke aku? Misalnya apa sih yang kalian harapkan dari diskusi ini? Boleh gitu kalian lihat ya sambil menunggu. Boleh Kak, boleh Kak. Mungkin teman-teman ada yang mau nyampein kira-kira apa sih ekspektasi kalian dari diskusi sore hari ini? Betul. Boleh? Yang pastinya di unmute dan dibuka kameranya biar kita tahu gitu. Yuk. Bang Renhat mungkin, Bang Renhat. Hai, salam kenal. Ntar tunggu materi, Glet. Oh, nunggu dulu materinya. Oke. Tunggu materi. Oke, kayaknya aku gangguan lagi, teman-teman. Kalau saya lihat lagi gangguan, boleh kasih feedback ke aku. Suaraku jelas. Kak Ica. Udah oke ya buat screen sharing. Kak, aku nge-freeze ya? Glad masih nge-freeze. Wah, nah ini udah. Kirain aku nge-freeze. Kita bisa mulai ya? Boleh, Kak. Jadi teman-teman, silakan ya, Kak. Iya, thank you Glad. Sore teman-teman semua, salam kenal. Saya Friska Raisa. Tadi udah dikenalkan sama Glad juga. Sehari-hari saya jurnalis di Kompas TV, news anchor dan jurnalis di Kompas TV. Hormatan buat saya bisa ketemu dan menyapa teman-teman langsung di diskusi kali ini. Saya akan bahas integral soal aspek hukum jurnalisme dan media sosial. Seperti tadi saya udah sampaikan di awal, kenapa tema ini begitu. Media sosial sekarang jadi media kita berkomunikasi. Bahkan hari ini di tengah pandemi, media sosial ini jadi sarana kita untuk bertemu, bertatap muka, bahkan berdiskusi. Sebagai jurnalis, kami juga untuk menyampaikan berita agar apa yang disampaikan di media sosial, yang orang bisa menyampaikan apa aja di media sosial. Tapi apa fungsinya? Kami sebagai jurnalis di tengah era konvergensi terutama media sosial ini, kita akan bahas. Slide yang pertama kita lihat. Termasuk juga gimana dari sisi saya akan mulai dari jurnalis dan etika jurnalistik. Dasarnya yang kami pegang sebagai jurnalis adalah melindungi kepentingan publik. Apa yang kami lakukan setiap hari, apa yang kami lakukan, cari berita, verifikasi berita, kami menyampaikan sampai ke kawan-kawan semua, sampai ke pemirsa, terutama televisi adalah utamanya yang harus kami pegang itu adalah melindungi kepentingan publik. 3 poin ini jadi hal utama yang harus jadi pegangan.
Berikutnya kita lihat next-nya. Nah, kami punya pegangan selain undang-undang pers adalah kode etik jurnalistik. Di awal ini saya sampaikan di kode etik jurnalistik. Pasal satunya, ini soal wartawan Indonesia bersikap independen. Saya menyoroti 4 poin dari pasal 1 ini kalau teman-teman bisa baca. Yang pertama soal independen. Apa sih maknanya independen ini? Independen yang dimaksud di sini adalah bagaimana kamu harus memberita peristiwa atau fakta sesuai dengan hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain, dari berbagai pihak. Yang kedua adalah akurat. Akurat ini apa sih? Akurat ini berita yang kami berikan harus dipercaya benar, sesuai dengan keadaan objektif ketika peristiwa itu terjadi, peristiwa akan disampaikan. Lalu berikutnya berimbang. Berimbang ini apa? Teman-teman sering dengar namanya website atau semua pihak mendapatkan kesempatan yang setara saat berita ini, informasi ini disajikan. Yang berikutnya poin keempat di situ adalah tidak beritikat buruk. Kita tahu itikat ini sangat penting karena ada istilah yang saya pegang, adil sejak dalam pikiran. Ini tidak bisa, mungkin tidak semua orang bisa melakukan ini, tapi kami sebagai jurnalis harus adil sejak dalam pikiran sebelum menuangkan itu ke dalam bentuk tulisan atau tayangan apapun itu, bentuk medianya sebagai tanggung jawab kami sebagai jurnalis. Dan tidak ada niat secara sengaja atau semata-mata untuk menimbulkan tujuan lain. Itu yang dimaksud poin-poin ini penafsirannya dari kode etik jurnalistik. Ya. Kita lihat lagi. Nah, kenapa harus ada tanggung jawab pada publik? Karena televisi itu, pertama, kenapa saya jelaskan positif televisi, karena saya ada di televisi, karena kami menggunakan frekuensi publik, sehingga tanggung jawab kami tentu untuk publik, untuk masyarakat. Karena itulah kami harus berpegang pada 3 poin di awal lagi, melindungi kepentingan masyarakat, kepentingan publik. Next. Nah, untuk kami, ini selain tadi undang-undang pers dan juga kode etik jurnalistik, juga kami terikat dengan undang-undang penyiaran di televisi. Ini kegiatan komunikasi massa. Fungsi media ini sebagai apa sih? Ada kontrol dan perekat sosial. Kontrol dan perekat sosial ini bisa juga kita maknai saat kita bertemu dengan media sosial. Tentu kontrol sosial itu penting. Apakah memang disampaikan di media sosial itu bisa terjadi dengan benar atau tidak? Ataukah hanya kabar burung, kabar bohong, atau bahkan fitnah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan? Itulah pentingnya membedakan antara kerja jurnalistik dengan apa yang berada di media sosial dan bisa diposting oleh dia. Nah, di awal kita bicara soal communication of truth. Apa sih yang diharapkan? Apa itu communication of truth dalam pemikiran saya? Bagaimana kita bisa mengubah yang namanya noise jadi voice. Noise itu apa yang beredar di media sosial misalnya, apa yang beredar di publik. Teman-teman juga dulu waktu zaman yang itu ingat ada banyak banget informasi itu yang bisa dipertanggungjawabkan sampai yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ada dalam satu kanal besar namanya media sosial atau bahkan di handphone kita di pesan singkat. Yang menjadi tugas kami atau tugas kita adalah bagaimana hal ini menjadi communication. Ada communication approach yang bisa diberikan kepada publik, mengubah noise jadi voice, mengubah gaduh jadi gerakan. Gerakan apa? Ya semata-mata untuk kepentingan publik. Berikutnya. Dan juga menjadi clearinghouse of information. Clearinghouse of information yang meluruskan tadi. Apa yang asal noise, apa yang saya gaduh beredar di publik, diluruskan. Karena apa?
sifatnya media sosial adalah anonim. Mungkin kita punya masing-masing akun, tapi apakah bisa dipertanggungjawab? Apa yang akun A merupakan gambaran dari pribadi si A? Apakah iya akun B merupakan gambaran dari pribadi si B? Apakah akun C ini betul-betul akunnya ada mewakili identitas si C atau justru sebaliknya? Nah, inilah kenapa pentingnya clearing house of information, terutama dari media, melihat fenomena dari media sosial yang disebutkan di sini anonim. Berikutnya, tanggung jawab lainnya juga muncul. Kalau kita lihat di next slide-nya, akan bicara soal industri dan bisnis kepercayaan. Bagaimanapun juga, bicara media, bicara soal kepercayaan. Karena terkait dengan industri, media ini industri. Yang ada yang namanya share, ada yang namanya rating, kalau teman-teman tahu di televisi misalnya. Jumlah pembaca juga mempengaruhi. Dengan hal-hal ini, tidak bisa mengesampingkan Halo. Ica nge dia adalah bicara soal industri, tapi yang jelas kita harus dapat kepercayaan dari publik sehingga ya industri ini adalah bisnis kepercayaan. Berikutnya, tadi kita ada slide yang di bawah ini. Nah, untuk pemberitaan di media siber atau media sosial, kalau teman-teman mau baca lagi lebih jelas, ada loh yang namanya peraturan di Dewan Pers, peraturan dari Dewan Pers nomor 1 tentang pedoman pemberitaan media siber. Teman-teman bisa baca di sini. Hal utamanya apa? Verifikasi dan keberimbangan berita. Ada yang namanya, kalau senior saya itu selalu memberikan satu kunci utama, harus yang namanya disiplin verifikasi. Verifikasi apa aja yang mau kami sampaikan ke publik, jangan malas untuk cari data hanya dari sumber, jangan puas dengan ucapan hanya seperti narasumber saja, bisa di cover both sides, jadi untuk menjaga keberimbangan berita dan juga tadi verifikasi. Jadi pada prinsipnya setiap berita ini harus melalui verifikasi, dan berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan. Jadi kalau misalnya ada satu pihak yang merasa dirugikan, ya harus berikan verifikasi, harus berikan juga klarifikasi apa yang dimaksud, bagaimana penjawaban dari redaksi soal hal ini. Next. Nah, karenanya tadi saya sudah bahas apa saja landasan hukumnya, kenapa memang harus diatur perihal mengapa jurnalisme dan media sosial ini tidak bisa dipisahkan. Karena beberapa poin dan beberapa aturan undang-undangan menurut hukum positif yang berlaku itu harus dipatuhi. Selain itu juga ada 10 elemen penting, ada 10 elemen utama dalam jurnalisme. Ini saya ambil dari buku yang kalau teman-teman jurnalis pasti udah hafal banget sama buku yang dari Bill Kovac dan Tom Essential ini, The Elements of Journalism. Kita akan bahas. Yang pertama adalah kewajiban pertama jurnalisme ini adalah pada kebenaran. Tahu dari mana soal itu adalah kebenaran? Apa yang kita sampaikan harus merupakan fakta. Karena jadi jurnalis itu ada salah satu senior saya, Mas B. Abdul Kanto bilang, wartawan itu boleh salah, tapi nggak boleh bohong. Nah, makanya apa yang disampaikan adalah kebenaran. Yang kedua, its first loyalty is to citizens. Ini udah kita bahas banget dari awal. Loyalitas pertama jurnalisme itu kepada warga. Nah, jadi makanya kalau misalnya orang bilang memihak kepada siapa sih media itu, mestinya memihak kepada siapa sih jurnalis itu semestinya ya kepada kepentingan publik, kepada kepentingan warga. Dan poin ketiganya kita lihat adalah disiplin
verifikasi, karena intisarinya, esensinya adalah disiplin verifikasi itu. Next. Berikutnya juga pada praktisnya harus jaga independensi terhadap sumber berita yang di-cover atau yang diliput oleh media. Jadi praktisi media ini juga harus punya independensi. Seperti unsur yang sudah saya jelaskan di awal tadi, yang dijelaskan bahwa salah satunya adalah harus independen. Tercantum juga di kode etik jurnalistik. Berikutnya, jurnalisme ini harus berlaku sebagai pemantau kekuasaan. Tadi masih slide yang sebelumnya ya, saya akan baca agak cepat aja. Yang keenam, jurnalisme ini juga harus menyediakan forum publik untuk kritik maupun dukungan warga. Lalu yang ketujuh, jurnalisme ini harus juga berupaya membuat hal yang penting, menarik, tapi juga relevan. Yang kedelapan, jurnalisme ini harus menjaga agar berita komprehensif dan proporsional. Teman-teman bisa lihat, it must keep the news comprehensive and proportional. Artinya harus dijelaskan kepada publik dari peristiwa A. Latar belakangnya apa sih, background peristiwanya apa. Jadi publik yang melihat itu tahu, yang jadi latar kasus A adalah apa. Karena apalagi di televisi, teman-teman. Penonton televisi ini rata-rata sepintas lalu. Artinya saat mereka nonton ingin dijelaskan sedetail mungkin, sesederhana mungkin soal apa peristiwa yang terjadi. Tapi peliputannya pun harus dilakukan secara komprehensif dan proporsional. Proporsional juga berdasarkan yang tadi both sides. Harus dihadirkan secara berimbang siapa yang jadi narasumber agar jadi jelas satu duduk perkara. Berikutnya kita lihat next. Jurnalisme ini harus para praktisinya ini harus diperbolehkan mengikuti nurani mereka. Bicara soal nurani ini kan mungkin kalau kita menerjemahkan ini sangat subjektif, nurani setiap orang. Tapi yang jelas, kalau kita bicara nurani yang ini sejalan dengan kepentingan publik, artinya satu wartawan dengan wartawan lainnya harusnya punya pola pikir dan punya nurani yang sama untuk memberitakan mana yang merupakan kepentingan publik, mana yang tidak. Berikutnya, masyarakat juga punya hak dan kewajiban. Ini sebenarnya poin ke-10 ini poin yang diperbarui, soal warga atau citizens juga punya hak dan kewajiban terkait dengan berita atau jurnalisme warga. Jadi kalau teman-teman dengar dalam beberapa tahun terakhir ini happening yang citizen journalism, semua orang dengan handphonenya bisa jadi wartawan, bisa jadi jurnalis, bisa posting di media sosial, bisa kasih informasi soal apa aja, misalnya kalau ada kecelakaan, setiap orang tinggal ambil gadgetnya lalu upload di media sosial, bisa kasih caption apa aja. Tapi itu bukan hanya hak, ada juga kewajiban. Salah kalau teman-teman menyebarkan hoax, bisa kena Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi setiap hal meskipun ada haknya tentu pasti ada kewajiban dan harus tahu apa rambu-rambunya. Sehingga dalam menggunakan media sosial nggak sembarangan aja kita posting apa-apa, kita kasih fitnah, kasih informasi bohong dengan bebasnya, atau tinggal dihapus, tinggal di-delete. Tapi ingat ada yang namanya jejak digital. Jadi kenapa kita harus hati-hati dalam media sosial. Next-nya. Nah, seperti yang saya tadi cuplik sedikit soal kita itu boleh salah, setiap orang pasti pernah bikin salah, tapi tidak membuat berita yang bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Ini udah jelas banget tercantum di kode jurnalistik. Ini harusnya jadi rambu-rambu yang dipegang setiap insan pers, dan saya yakin setiap jurnalis yang bertugas sudah dalam pikirannya, tahu ini rambu-rambunya yang harus ditaati, baik itu dalam menjalankan kerja jurnalistik secara konvensional maupun kita bicara di media sosial. Nah, yang juga harus kita garis bawahi dan harus kita pahami adalah Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Saat kita punya hak tadi untuk berbicara dengan bebas, menyatakan pendapat, saat ini lewat media sosial, setiap orang bisa bebas punya akun berapa aja, setiap orang bisa bebas ngomong apa aja di akun miliknya,
merasa, oh ini adalah akun saya pribadi, saya boleh kok ngomong apa aja tanpa tanggung jawab. Hati-hati. Ada yang namanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, di pasal 28 junto pasal 45 kita lihat setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik misalnya satunya, atau misalnya setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas syarat suku, agama, ras, dan antar golongan, ini sudah jelas tercantum di Undang-Undang ITE. Kenapa saya ingatkan ini lagi? Kalau teman-teman ingat saat Pilpres kemarin, bahkan antar teman kita musuhan, antar tetangga juga bisa jadi pura-pura nggak kenal karena kesel akibat informasi yang disebarkan, hoax, nggak suka sama paslon tertentu, misalnya jadi nyebarin informasi atau berita bohong, atau bahkan menjurus ke sara. Sebenarnya ini ada payung hukumnya, ada aturan hukumnya, tapi seringkali kita nggak tahu atau bahkan nggak mau tahu soal itu. Next. Kita akan lihat. Nah, ini sanksinya tentu bisa dibaca. Ini juga banyak terjadi sekarang dalam kondisi pandemi. Orang menyebarkan berita bohong atau bahkan menyebarkan rasa kebencian. Jadi intinya gimana kita harusnya wise, kita sebijak mungkin bermedia sosial. Ini mungkin teman-teman dengarnya, kok banyak klise ya, bijak bermedia sosial, tapi ini benar banget. Apa yang harus, saat kita punya hak untuk menggunakan media sosial, artinya itu melekat dengan kewajiban dalam hal apapun. Artinya saat kita bisa bicara apa aja, tapi jangan lupa ada tanggung jawab di belakang, bahkan ada tanggung jawab hukum di belakangnya. Jadi kita bukannya hati-hati jadi nggak mau menggunakan, tapi menggunakannya itu dengan bijak. Tahulah apa yang kalian akan posting, dan kalian harus bertanggung jawab. Kita semua harus bertanggung jawab sama apa yang kita katakan lewat mediumnya, termasuk lewat media sosial. Berikutnya. Mungkin masih belum indah ya slide-nya ya. Itu oke, tapi apa yang saya sampaikan tadi, tadi social media sama dengan responsibility. Kita menggunakan media sosial, artinya ada tanggung jawab di sini. Jadi meskipun dalam hal ini teman-teman juga pasti dengar ini debatable, banyak bilang isinya ada pasal karet dan sebagainya. Tapi tetap saja yang namanya rambu-rambu pertama itu adalah dari diri kita sendiri. Gimana kita saat sebelum memposting itu hati-hati dengan apa yang namanya jejak digital, karena saat itu sudah meluncur di media sosial, jejaknya akan bisa dihilangkan. Kenapa yang namanya tanggung jawab dalam bermedia sosial itu penting. Berikutnya. Dan untuk menutup slide saya mau bilang, kalau yang namanya, kalau kita kaitkan tadi jurnalisme dan media sosial, yang namanya jurnalis itu punya satu tanggung jawab yang saya rasakan berat adalah untuk mengedukasi publik. Edukasi publik ini dari macam hal, termasuk bagaimana kita bermedia sosial. Jadi salah satu pelengkap era konfidensi media saat ini. Tapi ini tidak hanya berlaku untuk jurnalis, untuk citizen jurnalis, untuk kita warga umumnya juga berlaku yang namanya bagaimana kita saling mengedukasi lewat media sosial. Karena ini ibaratnya dua sisi mata uang. Satu sisi ini banyak banget keuntungannya kita bermedia sosial, banyak hal produktif lahir dari sana. Tapi sisi lainnya adalah yang namanya kebencian, yang namanya berita bohong, yang namanya bahkan jeratan hukum itu bisa bermula dari media sosial, dari jempol kita masing-masing. Jadi bagaimana kita tanggung jawab publik, tanggung jawab sebagai jurnalis terutama juga itu jadi hal yang utama. Itu paparan dari saya. Mungkin teman-teman ada yang mau diskusi, boleh soal paparan ini atau
soal kasus yang beredar atau yang sedang running isu di masyarakat. Monggo saya buka sesi tanya jawabnya. Saya kembalikan dulu ke Glad. Silakan Glad. Halo. Atau ada yang mau ditanyain sama teman-teman soal apapun, silakan. Oke, aku ambil ini ya. Mungkin Glad sinyalnya ini, Cak. Oke, it's okay. Lili? Ya. Ini maaf nih, Cak. Ada kesalahan teknis karena semalam itu habis live streaming. Nggak tahu kenapa kita nggak bisa connect. Bahkan event itu dari dua. Jadi kita offline ya, Cak. Tadi juga kita udah share di grup bahwa tidak bisa live streaming. Ini Cak udah ada yang masuk satu pertanyaan, dua gitu ya. Mungkin teman-teman yang di dalam ruangan Zoom kalau mau bertanya silakan. Yang pertama, bagaimana sih? Izin nanya, Kak. Siap-siap. Sebentar ya, Reinhard. Ya. Setelah ini ya. Oke. Bagaimana sih Kakak mencari informasi valid selama ini? Oke. Itu pertanyaan dari siapa? Ini pertanyaan dari Yuda. Dari siapa tadi? Yuda. Oh ya, sebelum jawab ini, itu aku lihat di chat, ada yang bilang, hai Kak Riko, ini nama aku Riko, di tulisan Zoom-nya itu sebenarnya nama suami aku, lagi bikin laptop, teman-teman. Nama aku belum ganti, masih Priska. Nah, jadi bagaimana cari informasi yang valid, jangan pernah percaya sama satu sumber. Aku tadi udah bilang, ada saat baru jadi wartawan, saya ingat banget diajarin. Yang pertama itu saat laporan kita lihat yang namanya pandangan mata. Saat ada di lokasi, ada di TKP, kita lihat apa yang terjadi untuk tahu, peristiwa ini 5W1H-nya gimana. Teman-teman pasti tahu 5W1H-nya kan, siapa, kapan, gimana, dan sebagainya, dan bagaimana. Nah, berikutnya adalah kita cari narasumber yang terkait dengan informasi yang akan kita sampaikan. Taruhlah saya ingin tanya soal kasus korupsi, dugaan korupsi PTDI yang baru saya diumumkan KPK. Saya tanya ke siapa? Ya, harus dihadirkan pihak dari KPK-nya, harus dihadirkan juga pihak dari yang bersangkutannya. Jadi jangan hanya mengumpulkan informasi dari satu sumber, karena itu akan bisa jatuh sebagai opini. Berikutnya, jangan lupa juga sumber ketiga. Kita juga harus riset terkait dengan informasi yang mau kita beritakan. Jadi yang namanya informasi yang valid itu kita dapatkan lebih dari satu sumber. Kecuali kalau kita kondisinya lagi breaking news, teman-teman pasti akrab kan dengan tayang breaking news di televisi. Informasinya terbatas. Kita sampaikan informasi awalan yang diketahui apa, tapi nanti saat ada update informasi, kita sampaikan lagi ke publik. Karena yang namanya informasi ini kan berkembang dengan cepat setiap detik, setiap menitnya. Artinya untuk menyampaikan informasi yang valid bisa dipertanggungjawabkan, kita harus menyampaikannya dari berbagai sisi. Kira-kira itu, Yuda. Oke, mungkin tadi kepada Reinhard dulu ya. Silakan. Oke. Ya. Reinhard, kamu bisa meng-on-kan videonya karena Kakak Friska juga mau tahu. Oke, Kak. Hai, salam kenal, Kak. Salam kenal, Reinhard. Iya, jadi... Hai. Perkenalkan, Kak, nama saya Reinhard dari alumni Fakultas Hukum USU. Jadi mau nanya, ini kan berkaitan dengan aspek hukum, jurnalisme, dan sosial media. Nah, kalau saya simak tadi berkaitan dengan jurnalisme dan sosial media ini, berarti dia informasinya berpihak kepada masyarakat. Yes. Tuh ya. Nah, berpihak kepada masyarakat, misalnya seperti ini, Kak. Ada dia jurnalisme atau ada suatu berita yang mau di-up itu berkaitan dengan investigasi. Yeah. Tuh, misalnya berkaitan dengan kasus gitu kan, atau ada suatu misalnya korupsi gitu kan. Ya gitu, Kak. Dah. Ada nggak perlindungannya gitu untuk yang kayak gini? Misalnya jurnalis yang melakukan investigasi itu perlindungannya seperti apa?
Karena ini kan berkaitan dengan kepentingan para pihak. Dan biasanya Yes. kalau dari saya lihat dari berita-berita yang kayak gini ini pasti bersinggungan dengan para pihak yang berkuasa gitu. Ada nggak perlindungannya? Betul. Eh, untuk perlindungan bagi wartawan ini dalam menjalankan tugasnya, Reinhard, ada beberapa yang bisa jadi landasan atau saya sebutnya perlindungan untuk wartawan itu apa saja. Yang pertama, payung hukumnya itu ada jelas di Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99, bisa dibaca lebih detail di situ Undang-Undang Pers. Berikutnya apa? Kode etik jurnalistik. Di kode etik jurnalistik itu jelas juga dicantumkan di sana do's and don'ts-nya. Apa yang wajib dilakukan oleh jurnalis, apa yang boleh, apa yang tidak. Dalam menayangkan sesuatu, dalam mencari berita, apa yang boleh dan tidak. Sebagian diantaranya udah aku kasih di slide tadi ya. Berikutnya juga ada kesepakatan antara Dewan Pers dan Polri juga dalam menjalankan tugas sebagai wartawan, dan juga ada organisasi pers, baik itu kalau kita tahu organisasi pers wartawan ada di yang nasional dan internasional. Yang penting juga kita harus tahu pekerjaan jadi jurnalis ini kan berisiko juga ya, Reinhard. Tadi risikonya tidak hanya nyawa saat kita misalnya meliput soal teroris atau bom dan sebagainya yang juga pernah dilakukan saya misalnya itu, tapi juga dalam hal investigasi itu ada misalnya pihak-pihak yang berkepentingan ntar nggak suka, ada ancaman juga buat wartawan. Nah tadi itu mekanisme di sana ada pelindungannya, payung hukumnya udah aku sebutin tadi, termasuk ini juga yang nanya nih soal sanksi untuk pelanggar kode etik jurnalistik. Intinya gini, ada perlindungan untuk wartawan, tapi kalau misalnya kita melanggar juga ada mekanisme penyelesaiannya. Nah, kalau ada kesalahan misalnya, atau pihak yang nggak suka dengan berita yang kita sampaikan, seringkali kan mungkin Rehat sering dengar nih, wartawannya diaduin karena bikin berita yang dianggap salah satu pihak nggak suka itu, misalnya. Mekanisme penyelesaiannya kemana? Ke Dewan Pers. Jadi yang menengahi untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa pers kita bilangnya itu adalah di Dewan Pers. Gitu. Oke, Dewan Pers ya. Iya betul. Tapi intinya yang kita sampaikan itu bukan hanya fakta, tapi juga ada tanggung jawab moral di sana. Makanya ya kalau kita bilang gampang nggak sih jadi jurnalis? Dan sering bilang gampang juga sih. Tanggung jawabnya besar sebenarnya. Oke Kak, sedikit lagi. Oke ya. Mengenai tanggung jawab jurnalis ini, dia meliputi seluruh isi berita. Kayak gini Kak, gini. Aku kan kalau misalnya kita lihat Tempo, nggak apa-apa nyebut nama ya Kak ya. Nggak apa-apa nggak nyebut nama. Saya akan komentarin soal ininya ya, medianya ya. Oke. Ada salah satu media gitulah. Sorry. Salah satu media. Dan itu karikaturnya gimana ya? Unik lah gitu, dibilang unik. Nah, itu bisa nggak Kak kalau misalnya dikaitkan dengan apa? Selama apa yang atau produk itu merupakan produk berita dan itu dilakukan memang dengan kaidah jurnalistik, artinya proses pencariannya, proses idenya tadi tidak ada etikat dan sebagainya, tapi itu bukan produk jurnalistik. Kalau ada su atau misalnya ada tuntutan, ya diselesaikan lewat Dewan Pers. Beda ceritanya sama waktu, kalau kamu ingat waktu zamannya pemilihan presiden 2014, itu ada salah satu yang menyebut dirinya media, terus isinya fitnah. Nah, ya, tapi akhirnya dapat pidana karena itu setelah ditelusuri lagi, setelah diselidiki lebih lanjut, itu bukan produk jurnalistik. Dan dia yang bilang dirinya media ternyata bukan media karena tidak menjalankan atau tidak menerbitkan produk jurnalistik, jadi nggak bisa disebut media. Makanya saat satu lembaga udah terkait di Dewan Pers dan bisa dipertanggungjawabkan apa yang jadi produknya itu merupakan produk sesuai dengan kaidah jurnalistik, itu dikatakan produk jurnalistik
jurnalistik tadi, sesuai dengan perlindungan untuk wartawan yang sesuai, dengan itu payung hukumnya juga mengikuti payung hukum yang berlaku untuk pers. Begitu. Iya, Dan Kak. Oke. dan yang penting adalah undang-undang pers ini lex primat bisa kita bilang, atau sifatnya primer. Jadi tolak ukurnya pakai undang-undang pers, gitu. Oke. Oke. Ya, makasih. Indikator tolak ukur keberimbangan gimana, Kak? Sorry. Satu lagi. Reinhard ini mumpung ketemu kayaknya, jadi banyak nggak apa-apa mumpung ketemu kita. Jadi tolak ukurnya keberimbangan, kita bisa lihat narasumber yang dihadirkan. Taruhlah ada pihak A dan pihak B yang bersengketa. Apakah kita hanya menghadirkan pihak A saja atau tidak? Itu berimbang atau enggak? Enggak. Narasumber soal kasus, satu kasus, tapi hanya menghadirkan dari pihak yang berperkara satu pihak aja. Itu berimbang atau enggak? Enggak. Jadi dengan menghadirkan narasumber dengan porsi yang berimbang, itu bisa dikatakan berimbang. Bahkan nih Reinhard, kalau kamu mau tahu gimana sedetail apa itu diukurnya berimbang atau enggak, waktu pemilu kemarin. Jadi kenapa aku dari tadi banyak soal pemilu, karena hal yang sensitif itu kan saat momen politik itu kan, saat pemilu. Media A dibilangnya, wah ini pro ke si A, ya ini pro ke si B, kayak begitu kan. Bahkan dalam kita tuh kan ada yang namanya rundown. Setiap program itu ada rundown-nya kan, isinya naskah apa aja, apa materi yang akan ditayangkan di televisi. Sampai nih, kalau ada satu diskusi atau dialog bahas soal isu terkait pemilu itu, tapi hanya menghadirkan pihak dari salah satu paslon aja, kita batalin itu dialog, nggak ada. Daripada kita disebut nggak berimbang. Karena kalau misalnya pihak kita pilpres menghadirkan paslon A, paslon B-nya nggak ada yang bisa hadir. Nanti saat kita hadirkan itu di dialog, penonton nggak mau tahu misalnya sudah kita kontak B-nya tapi dia nggak bisa, terus kita tetap hadirkan pihak A aja, tetap aja kita akan dicap nggak berimbang kan. Nah, artinya sedetail itu, terutama dalam kaitannya dengan narasumber. Dan tone berita, kalau kamu tone berita, kira-kira ini berpihak kemana sih? Itu kan akan penonton juga punya rasa, punya nurani. Jurnalis juga punya rasa, punya nurani untuk lihat ini berimbang atau tidak. Oke, siap. Makasih, Kak. Thank you, Reinhard. Iya. Makasih, Reinhard. Ini kayaknya udah banyak nih, Cak, yang serius? Kita lihat dari timingnya dulu ya. Dari Amalia Hana, silakan ya. Dia di-on-kan videonya. Oh, boleh. Kelihatan nggak? Oke. Sore, Kak Ica. Hai, sore Amalia. Iya. Aku panggilnya Amalia atau Hana? Amalia boleh, nggak apa-apa. Oke, Amalia, hai. Iya, jadi sebenarnya tadi pertanyaan hampir sama kayak Reinhard sih, Kak. Cuman ada beberapa juga yang karena tadi pertanyaannya juga udah ada beberapa yang dijawab sama Reinhard, aku mau nanya ini sih terkait pemilihan berita yang ingin disampaikan oleh jurnalis gitu. Misalnya kayak gimana sih jurnalis ini dalam memilih berita yang ingin disampaikan, apalagi kan misalnya banyak banget ya sebenarnya berita-berita yang memang di sosial media ini tuh sebenarnya kayak banyak lah yang jadi trending topik dan segala macamnya gitu kan. Terus ada juga mungkin ada beberapa berita yang memang sensitif gitu, yang memang sebenarnya tuh kalau untuk diangkat itu baik, tapi maksudnya dalam sisi jurnalis tuh gimana sih mereka dalam memilih berita yang nantinya tuh disampaikan oleh masyarakat kayak gitu. Terus apa sih namanya, terkait kalau ada nggak sih Kak kayak semisal si jurnalis ini misalnya udah jadi berita nih, udah misalnya kan ada investigasi dan segala macam, terus wawancara dan segala macam, tapi kan berita kan nggak langsung naik gitu aja kan Kak, pasti kan ada melalui proses kan. Ada nggak sih pada saat proses yang misalnya di last minute untuk naik, tapi ternyata oh ini kayaknya berita ini jangan naik dulu deh gitu, misalnya kayak karena ada, kalau misalnya berita ini naik karena nanti, ada apa misalnya? Ya kayak misalnya nggak tahu juga, misalnya ada nggak sih Kak, misalnya kayak berita yang memang sudah dipersiapkan tapi nanti itu berita itu malah nggak jadi naik gitu, atau memang semua berita yang memang sudah dipersiapkan yang sudah yang sudah itu, ataukah memang semuanya naik atau gimana gitu? Jadi taruhlah gini, saya bikin rundown, kami bikin rundown, terus tiba-tiba ada satu berita nggak jadi tayang karena apa gitu ya? Iya. Timbangannya gitu. apa gitu ya? Iya kayak gitu Kak.
Kayak gitu aja Oke. sih Kak Ica. Makasih Kak. Thank you, Amalia Hana. Nah, yang pertama tadi berdasarkan, Hana kalau misalnya ada yang masih nggak jelas, masih bisa tanya jawab kayak tadi ya. Jadi untuk memilih berita mana sih yang naik, yang pertama adalah isu paling hangat apa atau yang terbaru apa. Karena judulnya juga saya bilang soal jurnalisme dan media sosial, apa yang trending di media sosial dewasa ini atau saat ini juga jadi acuan untuk menentukan kira-kira apa yang mau kita angkat ke layar. Apa yang jadi trending terutama, tapi harus ada kaitannya dengan kepentingan publik. Mau itu soal polhukam atau sosial kemasyarakatan. Yang jelas harus punya nilai kepentingan untuk publik. Dan yang paling penting sebenarnya adalah yang terbaru. Yang paling baru apa, yang paling hangat di publik apa, itu yang jadi acuan, berita mana yang dipilih. Berikutnya, apakah semua berita yang sudah disiapkan misalnya harus naik semua, atau kalau ada yang nggak naik itu kenapa? Biasanya tadi unsur kebaruan itu jadi penting banget sekarang di televisi. Kenapa ada yang namanya breaking news? Breaking news itu kenapa bisa naik berita padahal belum lengkap narasumbernya, padahal belum jelas detail benar soal peristiwanya. Taruhlah waktu breaking news soal kecelakaan pesawat. Kecelakaan pesawat A. Kenapa itu AirAsia misalnya waktu itu? Baru ada informasi saja pesawat hilang kontak, tapi itu sudah dapat sudah bisa diverifikasi betul ada peristiwa itu. Nah, saat itu terjadi dan kepentingannya itu kepentingan orang banyak, kan ada banyak orang di sana yang terlibat, ada banyak nyawa yang terlibat di sana. Berita-berita lainnya bisa dikesampingkan dulu dan digantikan dengan berita yang terbaru itu di breaking news itu. Tapi ya harus ada unsur kepentingan buat publik. Itu yang jadi penting. Kira-kira jelas nggak, Hana? Oke Kak, jelas-jelas Kak. Iya, jadi yang pentingnya sekarang adalah betapa pentingnya unsur kebaruan juga. Dan sepenting apa berita itu ya selain unsur kebaruan, dan seberapa punya kepentingan publik, yang seberapa besar kepentingan publik terlibat di sana. Gitu sederhananya. Oke, makasih Kak. Sama-sama. Nah, mau jadi jurnalis juga kira-kira? Siapa tahu mau Boleh. Thank you ya. Oke, makasih Amalia. Selanjutnya Herul. Herul silakan ya pertanyaannya dan dinyalakan videonya. Baik, terima kasih Kak. Jadi pertanyaan saya itu yang pertama itu, kenalin dulu apakah Herul dari mana? Ya, perkenalkan, nama saya Hairul, siswa Manisan Cendekia Goa. Jadi dari Goa ya? Goa tadi. Iya Kak. Ya. Jadi ketika jadi jurnalis itu Kak, apakah itu terkadang ada titipan berita, misalnya titipan dari pejabat negara ataupun titipan dari pimpinan media itu sendiri. Dan kemudian pertanyaan yang kedua, apakah di dunia jurnalistik itu juga ada yang namanya plagiat? Misalnya plagiat misalnya plagiat yang dilakukan oleh jurnalistik. Kemudian yang terakhir itu Kak, ketika jurnalis melakukan pelanggaran, apakah pelanggaran itu bisa diampuni atau memang harus dilakukan diberhentikan menjadi jurnalis? Jadi Terima kasih. Hairul atas pertanyaannya. Nah, boleh sambil nyalain aja mikrofonnya Hairul, jadi kalau ada yang nggak jelas dan belum jelas masih ditanyakan boleh ya. Yang namanya ini balik lagi ya. Ca, maaf. Ya, gimana? Ini mendem, Ca. Suara aku mendem. Ini masih mendem nggak? Coba, Ca, coba. Cek. Oh iya, sudah. Yes. Yang namanya
mungkin sering dengar, ini namanya berita titipan, ini untuk kepentingannya. Yang namanya media, tadi kan ini adalah industri. Industri ini pasti ada pengirimnya. Tapi ini saya cerita kalau di pas, karena yang menjadi pegangan ini adalah independensi. Bahkan di tagline kalau di Kompas itu independen terpercaya. Nah, untuk menjaga independensi ini artinya memang dalam kami merumuskan berita apa yang masyarakat tidak ada intervensi dari manapun. Itu bisa saya jaminkan sampai sekarang. Nah, kalaupun ada yang namanya berita informasi yang terlihat di berita rakyat itu tidak diputuskan oleh satu orang saja. Ini yang mau saya cerita. Yang teman-teman lihat satu item berita yang disampaikan ke penonton itu bukan hanya kata yang beritanya atau bahkan pemimpin dari redaksi itu yang pengen jadi harus langsung naik sampai tidak. Kita selalu melalui apa yang namanya rapat redaksi. Rapat redaksi itu yang ikut berbagai unsur. Jadi ada yang namanya debat bahkan sebelum sampai di televisi teman-teman. Jadi yang namanya intervensi sejauh ini tidak kami rasakan. Tapi kalaupun ada yang melakukan itu kembali lagi ke hati nurani masing-masing. Kenapa bisa dikatakan bahwa tugas jurnalistik itu harus bebas dari intervensi, terutama selama tidak bertentangan dengan aturan etika atau norma yang ada? Karena kalau teman-teman lihat undang-undang pers aja, teman-teman lihat nggak ada atau nggak peraturan pemerintah yang jadi turunan teknis dari undang-undang pers? Hairul bisa jawab, ada atau enggak? Apa jelas suara aku? Nah, intinya adalah kenapa kalau tadi nggak bisa feedback. Hairul, halo? Nah ya, Hairul mungkin bisa bantu jawab. Ini kenapa aku jelasin ini biar sama frame-nya. Undang-undang pers ada turunannya nggak? Ada peraturan pemerintahnya nggak? Setahu aku sih nggak ada. Nggak ada. Karena sebenarnya semangatnya adalah undang-undang ini bisa disebut suara regulasi. Karena kita adalah pilar keempat demokrasi kalau pernah dengar. Jadi harus bebas intervensi dari pihak manapun. Bahkan aturannya pun dibuat oleh instansi sendiri sesuai dengan apa kepentingannya dan tujuannya lebih lanjut. Jadi yang dijaga memang betul-betul kemurnian berita itu tanpa ada intervensi dari pihak manapun, itu pemerintah atau pengusaha A, pengusaha B. Kalau ada yang namanya iklan, berita advertorial itu yang berbayar atau iklan itu beda lagi ceritanya. Tapi yang jelas kalau berita yang kita sampaikan ke teman-teman, peristiwa yang terjadi itu nggak boleh ada sisipan atau titipan dari manapun. Plagiarisme dalam banyak hal, tidak hanya dalam sisi akademis, dalam pers juga bisa terjadi. Tapi tentu sanksinya bisa jadi sanksi moral atau bahkan hilangnya kepercayaan dari publik. Karena kalau tadi lihat slide-nya, saya lihat industri media ini adalah industri ini terkait dengan kepercayaan publik. Nah itu yang namanya kepercayaan itu mahal. Saat kamu nggak percaya lagi sama satu media karena melakukan plagiarisme, sanksinya datang dari masyarakat, dari pembaca, dari penonton itu sendiri. Gitu kira-kira. Jelas, Heru? Kak, jelas. Kemudian satu lagi, Kak. Jadi, apakah setiap ada berita itu, jurnalis itu harus berada pada posisi yang netral? Oh, nah ini pertanyaan bagus dari Hairul soal apakah jurnalis itu harus netral. Jawabannya tidak boleh netral, tapi apa independen. Apa bedanya netral dan independen? Saat netral kamu nggak punya sikap. Kamu ikut arus aja. Si A bilang A, si B bilang B. Tapi dengan prinsip keberimbangan, artinya kamu udah cover both sides, tahu dari pihak A, pihak B, kamu harus independen menentukan ada di sikap mana. Tapi sikap yang diputuskan harus berdasarkan apa? Kepentingan siapa? Kepentingan publik, kepentingan masyarakat. Gitu. Jadi jawabannya jurnalis nggak boleh netral, tapi harus independen.
Makasih Kak. Sama-sama dulu. Kak Friska, Ya, maaf ya, aku setelah bergumul dengan keluar masuk dari tadi, tapi tidak apa-apa, Glenn. tapi ada suaranya, nggak ada ininya, nggak ada gambar sama sekali. It's okay, gimana? Maaf juga ya teman-teman, mungkin diambil alih sempat sama Kak Lili gitu. Kapan? Oke, setelah ini Gimana? Kak, ada pertanyaan nih Kak dari Latiful Mujib. Mungkin boleh Latiful Mujib silakan bertanya, hidupkan kamera biar Kak Friska lihat. Halo. Halo. Ya, halo. Halo. Ya, silakan. Saya Latiful Mujib dari EIN Tulungagung. Yang saya tanyakan adalah. Oh iya. Bentar ya. Apa tadi? Mengenai polemik. Yang pertama adalah pelanggaran kode etik jurnalistik. Nah, untuk pelanggar kode etik jurnalistik itu nanti sanksinya seperti apa, Kak? Nah, kedua mengenai polemik yang sedang beredar di masyarakat, yaitu tentang polemik COVID-19. Nah, tanggapan kakak mengenai itu, apakah itu termasuk produk dari jurnalistik atau bukan? Udah kak, itu aja. Polemik ya. COVID-19 yang kamu maksud tuh gimana? Yang beredar yang itu loh kak, yang di YouTube kan ada yang, mohon maaf saya sebutkan yang Siti Fadila sama. Iya. Yang kamu maksud soal apakah ini konspirasi atau bukan gitu? Oh, apakah itu termasuk produk dari jurnalistik? Yang Deddy Corbuzier itu kak, maksudnya. Ya, ya. Thank you ya, Latiful Mujib buat pertanyaannya. Tadi untuk pelanggaran kode etik jurnalistik, apa yang namanya step itu di penelitiannya tadi balik lagi ke Dewan Pers, nanti akan diputuskan apakah bisa dikasih sanksi teguran atau bahkan kalau sudah melanggar prinsip-prinsip dasar, misalnya tadi harus yang namanya berita itu bisa dipertanggungjawabkan sumbernya dari mana dan wartawannya itu ya berbohong. Kalau sampai melakukan hal itu, misalnya pelanggaran berat bisa dicoret dari jurnalis. Kalau kamu ingat itu ada kasusnya di Jerman. Jadi dia bahkan merupakan salah satu saya lupa namanya, mohon maaf. Jadi dia juga pernah mendapatkan penghargaan sebagai salah satu jurnalis terbaik. Tapi belakangan diketahui bahwa hasil investigasi yang dilakukan adalah bohong. Bahkan itu terkait dengan isu rasial. Nah, si orang itu dicoret dari daftar bagi jurnalis. Selain kalau misalnya ada kesalahan di televisi atau pihak yang tidak suka dengan pemberitaan televisi, misalnya terus mengajukan itu ke Dewan Pers dianggap melanggar kode etik jurnalistik, kalau misalnya bisa dilakukan berupa ralat berita, itu harus disampaikan dan harus meminta maaf atas berita yang disampaikan. Dan itu beberapa kali pernah terjadi, misalnya meminta maaf atas kesalahan berita soal apa, kan bisa kesalahan itu macam-macam, kesalahan penulisan berita, tapi yang harus ditelusuri pertama kali adalah apakah ada itikat untuk itikat buruk atau tidak penulisan berita itu. Nah, berikutnya soal apakah itu produk jurnalistik atau tidak, saya tidak berkomentar soal subjek yang melakukan wawancaranya atau tidak, karena itu akan jadi subjektif. Tapi yang jelas, saya akan beritahu kalau produk jurnalistik itu harus dilakukan dengan kaidah jurnalistik. Jadi tidak hanya dari satu pihak saja. Saat ada cover both sides, baru itu bisa dikatakan sebagai produk jurnalistik. Mungkin udah dapat belum? Thank you. Baik, terima kasih kak. Cek. Halo. Halo. Kak.
Ya, silakan. Udah, aku baru masuk lagi nih. Tadi Bang Latiful udah selesai ya, Ya. pertanyaannya. Mungkin dari Yogi juga Kak, ini ada pertanyaan. Yogi, boleh langsung dibacakan pertanyaannya Yogi. Hidupkan kamera ya. Oke, baik. Hidupin kamera ya. Iya, biar Kak Ica kenal gitu. Halo Kak Priska, selamat Hai. sore. Sore, salam kenal Yogi. Perkenalkan saya Yogi Prastia dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Oh iya. Aku nanyanya by experience kakak aja, apa yang kakak lakukan aja ya. Tadi udah banyak boleh. membahas soalnya tentang tentang regulasi, kode etiknya segala macam. Nah, dalam sebuah profesi tentunya kan kita terikat dengan kode etik profesi yang kita jalankan. Artinya udah diatur tuh do and does yang harus kita patuhi oleh seorang jurnalis tentunya dalam konteks ini ya, Kak. Ya. Nah, pertanyaan aku, by praktik yang kakak lakukan atau by experience yang kakak jalani sebagai jurnalis, pernah nggak mengalami sebuah dilema etik pribadi gitu? Dalam artian pernah nggak melakukan sebuah pekerjaan yang didesak mungkin oleh perusahaan, company tempat kakak bekerja atau apa, tapi agak tidak sesuai dengan hati nurani namun harus dikerjakan gitu karena tuntutan pekerjaan dan kode etik tadi. Nah, yang kedua, ini tentang eksistensi seorang jurnalis di masa saat ini gitu. Bagaimana sih untuk menjaga eksistensi dalam menjalankan profesi kita tentunya supaya tetap bisa bersaing di kondisi yang ya persaingannya sangat luar biasa sekarang gitu. Itu aja sih. Thank you, Kak. Oh, terima kasih banyak, Baby. Pertanyaannya bagus. Kalau by experience sih, apakah pernah ada intervensi dan lain-lainnya? Ini saya jawab dengan jujur, boleh percaya boleh tidak, tapi yang jelas kenapa saya bertahan di Kompas TV salah satunya itu. Karena bahkan dalam apapun, terutama dengan politik sih sebenarnya yang seringkali ada pertentangan hati nurani kalau misalnya dari sisi jurnalis, kalau itu benar-benar tidak ada desakan posisi A atau posisi B atau harus melakukan harus mencari atau memberitakan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nurani. Itulah kenapa saya jadi alasan saya salah satunya tetap bertahan di profesi saya, terutama di institusi yang saya karena tidak itu. Yang kedua tadi apa? Jadi sorry. Bagaimana untuk menjaga eksistensi profesi yang kita jalankan? Menjaga eksistensi jurnalis di tengah terutama media sosial, orang kan sekarang punya lihat di Twitter berita per detik kan. Orang lihat berita di YouTube semua orang bilang, wah ini keren deh, saya percaya sama ini sesuai dengan. Nah, eksistensi jurnalis sepertinya di slide saya jelaskan bahwa kepercayaan sih yang dimodali. Kenapa orang tetap meskipun ada banyak Twitter, akunnya macam-macam, isunya semua orang bisa lemparin, tapi tetap balik lagi ke akun media. Dari Kompas TV bilang apa, beritanya kata si A apa, narasumber A apa, narasumber B apa. Karena tahu apa yang kita sajikan itu berimbang, atau bisa dipertanggungjawabkan juga. Jadi itulah jadi pegangan apa yang kita sampaikan, itu bisa dipertanggungjawabkan ke publik. Selama apa yang kita sampaikan bisa dipertanggungjawabkan ke publik, dan berdasarkan fakta, kepercayaan itu akan datang dari masyarakat dan otomatis akan eksis. Oke, Kak, thank you. Thank you, Yogi. Oke, makasih ya Yogi buat pertanyaannya. Kemudian Kak, ini ada 2 pertanyaan terakhir. Yes. Yang pertama dari Wahyu. Wahyu, masih ada kan? Oke, mungkin Bang Wahyu silahkan bertanya, hidupkan kameranya biar Kak Friska kenal. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wahyu Tripralan Pito dari Universitas Azhar Jakarta. Tadi sih udah disinggung sama kakaknya perihal intervensi pemerintah terkait pemberitaan ya. Saya cuma mau bertanya kan karena yang saya tahu ada beberapa politikus mereka itu punya media gitu ya kan. Nggak usah disebutin lah ya. Karena mereka mempunyai media, statusnya mereka punya media nih.
mereka bisa menggunakan medianya untuk kepentingan politiknya sendiri gitu. Itu mungkin nggak? Itu pertama. Yang kedua, saya kan setiap hari baca berita via internet, dan mostly rata-rata tuh berita yang sering saya baca itu rata-rata tuh beritanya negatif gitu. Kenapa nggak kita bikin, maksudnya kenapa jurnalis itu nggak bikin berita lebih banyak positifnya gitu ya kan? Apakah mungkin karena demand dari audiensnya itu sendiri, karena berita yang negatif itu lebih menjual, karena kita kan bicara industri nih, bicara televisi, media apapun itu kan bicara apa namanya industri yang notabene kan kita mencari keuntungan juga di situ ya kan. Mungkinkah apa namanya karena demand dari audiensnya itu sendiri, makanya banyak beredar itu lebih banyak berita yang beredar itu berita negatif ketimbang berita positif gitu Kak. Thank you banget pertanyaannya. Yang pertama tadi, mungkin saja media itu digunakan untuk kepentingan pemiliknya. Itu tidak bisa dimaksudkan. Tapi yang jelas, balik lagi tadi, industri itu adalah bisnis kepercayaan. Saat kamu nggak percaya sama media, ya udah, nggak usah ditonton, atau nggak usah dibaca, atau nggak usah dilihat. Karena pada akhirnya kan, apa sih yang jadi sumber pemasukannya dalam industri itu kan kepercayaan publik. Jadi bisa atau tidak, sangat mungkin, sangat bisa. Kamu punya media pun, kamu pasti bisa aja menggunakan itu buat kepentingan. Tapi yang jelas, masyarakat jadi percaya atau enggak. Risikonya kan ditanggung balik ke masing-masing orang. Kita nggak bisa bilang, kamu nggak boleh A, kamu nggak boleh B, semuanya nggak bisa. Udah ada rambu-rambunya, tinggal konsekuensi itu masing-masing pihak yang pasti punya tanggung jawab atau punya tahu risikonya apa juga. Jadi ya mungkin aja, tapi balik lagi, publik jadi percaya atau enggak. Yang kedua, kenapa beritanya tonnya negatif terus? Mungkin ini ungkapan yang sering didengar, bad news is a good news. Tapi pada faktanya nggak melulu juga begitu. Bad news ini juga banyak di, misalnya kalau kita soal COVID-19 ya. Ini kan sesuatu, pandemi ini hal yang menakutkan buat semua orang, hal yang meresahkan buat semua orang. Tapi tergantung kita mau mengerti gimana. Fakta bahwa ada orang meninggal, fakta bahwa ada sampai hari ini 38.000 lebih bahkan positif COVID-19, apakah nggak kita beritakan? Harus diberitakan kan? Ini kan informasi buat masyarakat. Tapi apakah hanya negatif saja kita beritakan? Enggak. Buktinya waktu awal-awal pandemi, mungkin ada, kalau kamu ingat, ada yang namanya anak kecil ikut kasih sumbangan buat korban terdampak COVID dari tabungannya. Itu kan good news di tengah-tengah bad news. Jadi sebenarnya positif negatif itu yang mau nggak mau ada. Pasti ada yang positif, ada yang negatif. Yang negatif lebih banyak disukai, belum tentu juga. Di saat pandemi ini, saat kamu memberitakan juga orang-orang yang sembuh itu kayak gimana, saat ada obat yang ternyata juga teknologinya ternyata bisa mungkin digunakan untuk COVID-19, itu kan jadi hal positif untuk negatif. Jadi harus berimbang juga, nggak melulu yang bad news itu jadi hal yang dijual ke publik, enggak juga. Tapi persepsi publik mungkin, kayaknya yang rame-rame aja nih, kalau misalnya yang buruk-buruk kayaknya banyak diomongin ya, enggak juga sebenarnya. Balik kayak ke penonton, kalau nggak suka ya udah nggak usah ditonton. Gitu kira-kira. Udah jelas? Ya sama satu lagi Kak, kenapa gini nih? Saya tuh dapat berita yang maksudnya dari banyak media itu beritanya itu kurang kurang mengkritik gitu, maksudnya kurang apa ya? Jadi ada berita-berita yang benar-benar penting tapi itu nggak ada di media gitu. Saya dapetin dari media sosial malah lebih gitu ya kan, entah itu dari Facebook, dari Instagram ya kan. Jadi sebelum beritanya itu, maksudnya sebelum beritanya meledak di media sosial itu, berita tuh nggak masuk ke media massa gitu. Jadi nunggu beritanya meledak dulu baru masuk ke media massa. Kenapa nggak media massanya dulu gitu yang memberitakan pertama kali terkait yang ya mungkin yang bisa kita bilang yang viral-viral yang terakhir itu kan masalah masalahnya Novel Baswedan ya, kayak gitu. Nah, jadi nggak setiap hal juga misalnya media yang menemukan duluan, tapi fakta baru saat ini adalah apa yang trending di media sosial, apa yang viral di media sosial bisa jadi salah satu sumber berita. Jadi ya siapa yang cepat duluan aja.
Tapi saat sekarang ada media sosial, itu duluan viral di media sosial, itu kan jadi fakta, jadi fenomena yang muncul sekarang. It's okay. Oke, that's it. Oke. Thank you. Berarti inti dari pertanyaan jawaban atas pertanyaan Bang Wahyu ini kayak kebijaksanaan kita aja ya kayak menilai berita tersebut. Betul balik lagi ke kebijakan penonton, kebijaksanaan penonton untuk lihat mana ya yang kira-kira bisa diperpanjang. Gitu. Iya, benar. Kan balik ke nurani kita masing-masing. Kira-kira ini benar apa enggak sih? Ini sesuai dengan nurani kita loh. Kasih ya Kak. Kemudian ini pertanyaan terakhir dari terakhir. Bang Tri. Halo Bang Tri, masih ada? Silahkan ya membacakan pertanyaannya kepada Kak Friska. Ya, lagi ada tamu tuh. Oh, ya udah. Ini lagi ada tamu katanya. Oh, nggak apa-apa. Oh, berarti di skip aja nih Kak? Atau gimana? Bang Tri, mau di skip atau dibacain? Dibacain aja sama kamu nggak apa-apa misalnya. Pertanyaan terakhir. Baca ya? Boleh, bacain aja. Bang Tri boleh dikirim ulang nggak chatnya? Soalnya tadi aku baru gangguan Bacain kan. aja ya, Glad. Aku bacain ya. Boleh. Silahkan, Lili. Kak, mau tanya, apakah sama pers dengan jurnalis? Apakah mereka kemudian kebal hukum, Kak? Misalnya karena mereka mengejar sebuah berita, kemudian memasuki jalur Transjakarta untuk mengejar sebuah berita, kemudian menunjukkan kartu identitas pers atau jurnalis tersebut, petugas yang menjaga jalur Transjakarta tersebut, dan itu merupakan sebuah pelanggaran. Bagaimana pendapat Kakak? Intinya ketika dia mau mencari berita, sedangkan misalnya pihak lain itu tidak diperbolehkan, Cak. Kenapa jurnalis bisa masuk gitu? Ada akses masuk ke suatu kondisi tertentu gitu. Itu nggak tiap-tiap kok. Aku pernah juga ditilang kok, Li, waktu mau liputan. Jadi kita waktu itu sempat salah masuk jalur, terus mau ngejar ke sana. Terus tetap aja kan melanggar lalu lintas, ya udah tetap kena tilang juga. Nah, untuk kondisi tertentu dikasih dispensasi, misalnya nih saat waktu itu demo yang di depan MK, kamu ingat? Di situ kan udah dijaga tuh dari dekat istana dan beberapa jalur-jalur sebelah sana. Tapi saat bilang saya wartawan mau liputan di sana, boleh. Kenapa? Karena memang tugas kita ke sana memang mau meliput. Tapi dengan melanggar aturan lalu lintas, ya itu bisa kita katakan juga sering kali nggak lolos juga kali gitu. Apa kebal hukum ya jelas enggak, makanya ada undang-undang, makanya ada aturan hukumnya, ada kode etik jurnalistik, kita bilang undang-undang pers, ada undang-undang penyiaran, dari mulai sanksi yang didapatkan mulai teguran sampai ke sanksi yang lebih berat itu dimungkinkan. Dan wartawan sama pers jurnalis itu sama nggak ya? Sama. Tapi core-nya apa ya tadi? Pegangannya apa? Kalau dibilang tonggak utama yang harus dipegang tuh apa sih gitu? Kitab utamanya pers tuh apa sih? Ya undang-undang pers sama kode etik jurnalistik, di situ aturan hukumnya di situ kayak berdasar, termasuk juga peraturan turunan lainnya. Tapi dibilang kebal hukum nggak juga. Gitu, Li, kira-kira. Kalau Kak Li, masih ada yang ditanggapin, Kak? Kira-kira? Sudah. Jadi, sudah terjawab semua, Kak? Semoga sudah menjawab. Halo? Oke. Gimana, Glad? Enggak, Kak. Tadi aku kira ada yang ngomong. Masih bisa nanya nggak, Glad? Oh, ada yang nanya. Satu pertanyaan terakhir nanti ya. Siapa? Aku tanya sama Kak Friska, boleh, Kak? Satu pertanyaan terakhir. Boleh. Satu pertanyaan lagi. Terakhir ya. Ini siapa? Ya, saya mau nanya satu lagi, Kak. Boleh, Reinhard. Silahkan. Ya, jadi kan, Kak, tadi lihat ada undang-undang pers, itu ada di pasal 5 undang-undang pers itu, kalau nggak salah di pasal 5 ayat 1, pers nasional wajib memberitahukan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta
asas praduga tak bersalah. Kemudian pasal 5 ayat 2-nya pers wajib melayani hak jawab, pasal 5 ayat 3 pers wajib melayani hak koreksi. Namun di pasal 18 ayat 2-nya perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Nah, yang jadi poin pertanyaan saya di sini, Pak, ini kan di ayat 2 dan ayat 3 pers wajib melayani hak jawab dan wajib melayani hak koreksi. Nah, ini bisa dia masuk ke ketentuan pidana, itu gimana? Apakah gimana ya? Kalau ada kata wajib berarti kan harus dilaksanakan. Tapi kenapa lagi ada ketentuan pasal 18 misalnya gitu? Jadi indikator hak jawab, hak koreksi ini berhasil itu di mana gitu, Kak? Makanya bisa ada lagi pasal 18 ayat 2. Nah, kalau hak jawab dan koreksi itu saat misalnya saya bilang kata pers itu diselesaikannya yang jadi mediatornya adalah Dewan Pers. Itu yang jadi pegangannya. Saat misalnya saat sudah dimediasi itu dikatakan memang harus ada sanggahan atau ada jawab dari perusahaan tersebut ya atau dari lembaga tersebut, itu harus disampaikan kepada publik. Tapi yang namanya ketentuan pidana di undang-undang ini jadi upaya terakhir. Jadi maksudnya adalah yang dikedepankan tetap tadi di Dewan Pers. Tetapi kalau ada hal yang terkait dengan pidana yang tadi saya sempat sebut, misalnya dia bilangnya lembaga pers, padahal kalau dilihat caranya tidak sesuai dengan kaidah jurnalistik atau bahkan mengandung fitnah di salah satu tabloid itu, kamu ingat ujung-ujungnya jadi pidana nggak? Pidana kan? Jadi tetap ada buffer kalau kita bilang ini ya benteng terakhirnya itu tetap ketentuan pidana. Oke. Tapi kalau sengketa terkait produk jurnalistik yang dikerjakan sesuai dengan kaidah jurnalistik itu di Dewan Pers dan di jawab tadi. Oke. Tapi kalau di ketentuan pidana itu kan, kalau ketentuan itu yang kalau Reinhard baca, di situ kan ada setiap orang yang melawan hukum dengan sengaja. Jadi ada unsur melawan hukumnya harus dibuktikan dulu. Selama unsur melawan hukum tidak terbukti, artinya nggak bisa pakai ketentuan pidana, dong? Iya, Kak. Ya, gitu. Oke. Makasih, Kak. Sama-sama, Kak. Oke. Kak, sudah sedemikian panjang diskusian kita juga pertanyaan dari teman-teman sekalian. Nah, ini udah sampai hampir ke penutup, Kak. Ya. Jadi sebelum menyampaikan penutupan nanti, saya mau membacakan kesimpulan lah berdasarkan pembicaraan garis besar ya. Karena juga intinya balik kepada tanggung jawab ya kan, Kak. Jadi baik dari segi jurnalisme maupun media sosial yang mana adalah dua hal penyedia informasi gitu kan. Nah, kedua hal ini memang benar-benar harus memperhatikan gitu apa sih yang sedang disampaikan, bagaimana cara menyampaikannya, waktu penyampaiannya, terutama jurnalistik ya. Sebelum kita mencapai era 4.0 kan ya jurnalistik lah kancah pemberi informasi gitu kan, baik berita-berita terkini gitu. Nah, memang terutama jurnalistik itu dilindungi dengan kode etik jurnalistik, kemudian undang-undang penyiaran. Nah, sekarang baru kita punya undang-undang pers, kemudian kita juga punya undang-undang ITE gitu. Nah, sekarang undang-undang ITE kan untuk mengatur media sosial. Nah, intinya dari semua penjelasan panjang lebar yang telah Kakak sampaikan adalah teman-teman dalam dunia media sosial maupun jurnalistik itu kita dilindungi oleh hukum, baik dari kita sebagai pemberi informasi maupun kita sebagai penyebar informasi itu tersebut. Misalnya kakak ini menyampaikan begini nih, ntar aku sebarkan salah, nah aku bisa kena. Jadi kita memang dituntut untuk lebih bertanggung jawab. Berhati-hati dalam menyampaikan dalam konteks apa, kira-kira kalau aku menyampaikan ini gimana ya nanti efeknya. Nah, itu juga kita dituntut untuk berbijaksana terhadap informasi yang akan kita lakukan gitu atau kita sebarkan begitu. Nah, mungkin dari saya sebagai moderator itu aja simpulan yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Juga mungkin Kak sebelum ditutup, saya mau mempersilahkan Kak mungkin memberikan closing statement sedikit Kak. Terima kasih Glad dan teman-teman atas diskusinya yang luar biasa dengan pertanyaan-pertanyaan yang kerennya. Simpulan dari saya kalau sebagai jurnalis, satu,
jurnalis itu harus independen. Independennya apa? Punya berpihak kepada kepentingan publik, itu yang jadi garis bawahi. Berikutnya dengan era saat ini media sosial jadi salah satu pegangan utama kita dalam berkomunikasi atau bahkan menyebarkan informasi, tetap sebagai jurnalis kaidah-kaidah jurnalistik itu harus jadi pegangan, terutama terkait dengan undang-undang pers dan juga kode etik jurnalistik. Dan yang penting apa yang disampaikan ke publik bisa dipertanggungjawabkan dan bisa menjadi tonggak edukasi publik itu. Makasih ya Kak. Aduh, benar-benar setelah diskusi kali ini mungkin bagi teman-teman atau saya sendiri yang kurang mengerti gitu beluk dari jurnalistik itu jadi semakin paham. Apalagi sekarang kan media sosial jadi new media ya Kak. Yes, betul. Kalau ada yang masih kurang jelas nanti kita bisa kontak, bisa chat di berbagai platform media sosial. Salah satunya ya di Instagram boleh, di YouTube apapun itu boleh. Dengan senang hati. Ya, makasih banyak nih Kakak Ica. Kakak Ica ini dari dulu tuh humble, guys. Oh, jadi Aku bisa aja. Satu perkuliahan. Angkatan. Aku, ya kita satu angkatan ya, Ca ya. Ya ada bunga juga. Beliau ini banget, keren habis. Semoga sukses ya, Ca. Iya. Kalau kalian mau tahu nih aktivitas-aktivitas dari Kakak Friska Clarissa, bisa follow Instagramnya di Friska Clarissa kan, Ca ya? Betul, di YouTube Friska Clarissa juga jangan lupa subscribe. Subscribe ya, agak. Banyak. Thank you so much. Konten keren. Ini aku minta maaf banget nih karena kesalahan teknis kita nggak bisa live streaming. Padahal banyak juga yang mau, apalagi mahasiswa-mahasiswa daerah karena nggak apa-apa. Jadi nggak bisa masuk Zoom. Sinyal, bandwidth dan juga kuotanya tidak bisa memadai. Jadi aku minta maaf sebesar-besarnya karena sebenarnya ini materi yang bagus banget. Dan ini akan langsung kita upload sih di YouTube. Makasih banyak ya, Ca ya. Manfaat ya. Thank you banget ya. Banyak sukses terus. Sukses juga buat Lili, Bunga semuanya, teman-teman Middle Access, melihat juga tadi kawan-kawan yang udah nanya. Thank you banget ya. Mohon maaf ya Kak kalau misalkan banyak kesalahan. Enggak, dengan senang hati aku. Terima kasih banyak. Makasih ya Kak. Thank you. Terima kasih Kak. Terima kasih teman-teman. Makasih, Sampai ketemu Kak. lagi. Terima kasih Kak. Ya teman-teman, diskusi kita hari ini udah bisa kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih. Sampai